Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. SD 01 Rale adalah sekolah kecil dan terpencil yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Namun senantiasa mengupdate perkembangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini SD 01 Rale juga mengambil bagian dalam apresiasi GTK tahun 2025. SD 01 Rale mengangkat tema inisiasi pembelajaran kepala sekolah dengan judul Belajar Tanpa Tembok. Belajar Tanpa Tembok ini adalah merupakan pembelajaran yang membutuhkan inovasi, interaktif, dan kolaboratif antar siswa. Sebelum melakukan pembelajaran ini, dalam penerapannya guru-guru dan kepala sekolah melakukan pelatihan-pelatihan yang dibimbing sendiri oleh kepala sekolah. Dan hasil dari pembelajaran ini 2 tahun berturut-turut SD 01 Rale juga dapat mengambil bagian dalam kompetisi O2SN tingkat provinsi, OSN tingkat kabupaten dan provinsi, dan FLS 3N tingkat kabupaten. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dari hasil pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaran interaktif, pembelajaran tanpa tembok. Inti dari pembelajaran ini adalah merubah pembelajaran konvensional yang diterapkan selama ini menjadi pembelajaran interaktif, yang dimana siswa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya juga diterapkan akhlak mulia, dimulai dari anak-anak saling salim dan anak-anak saling kepada guru, dan juga kepala sekolah dan guru saling menghormati sehingga tercipta akhlak mulia di dalam lingkungan sekolah. Juga proses restitusi dilakukan kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah, bukan dilakukan kekerasan, bukan dengan hukuman, tetapi dilakukan dengan proses restitusi. Di SD 01 Rale kami meningkatkan kegiatan komunitas belajar untuk memaksimalkan transformasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Kepala sekolah sebagai mediator memberikan penguatan pengetahuan dan penalaran dalam berbagai disiplin. Setiap hari Sabtu, guru-guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi tentang pembelajaran yang dilakukan dalam 1 minggu, apakah memberikan dampak pembelajaran yang signifikan kepada siswa atau belum ada dampak yang ditimbulkan pada proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga dibicarakan lagi dan dilakukan lagi perbaikan. Kepala sekolah melakukan transformasi pembelajaran interaktif di sekolah melalui pelatihan pembelajaran interaktif kepada guru. Sehingga saat ini kami tidak lagi melakukan pembelajaran konvensional, melainkan melakukan pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Dalam 1 minggu diharapkan setiap guru menghasilkan suatu karya inovasi pembelajaran. Silakan. Terima kasih. Ya, mulai dengan hambatan yang saya hadapi di dalam kelas. Jadi kita akan mengamati beberapa jenis daun yang ada di sekitar kita, ya. Guru inovatif ini sedang membelajarkan mata pelajaran IPA dengan menggunakan media yang ada di alam.
Jadi inilah yang disebut dengan belajar tanpa tembok atau belajar di alam. Ya, nah selanjutnya kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini, tapi jangan dibuka sebelum sampai di lokasi ya. Jadi nanti di lokasi baru dibuka kertas ini dan ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi ayo lepas. Apa soalnya lu, Ber? Ini soalnya. Nomor 1, sebutkan jenis daun. Nomor 2, sebutkan jenis akar. Nomor 3, sebutkan jenis akar merambat. Ayo kita cari. Tunggal itu, tunggal. Rambut tapi kecil, Tunggal. Tumbuhan yang berdaun sejajar dan tidak bercabang, berakar serabut. Ini contohnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang anak-anak. Apa saja yang dijual? Ibu di sini menjual sembako juga. Pada proses pembelajaran ini, guru sedang mengajarkan mata pelajaran matematika dan IPS. Roti 1 pak, modalnya itu 9.000. Kalau modalnya 50.000, berapa keuntungannya? Kalau misalkan Ibu bikin kue, modalnya 50.000 ya, keuntungannya itu ya 5.000 atau 10.000. Kalau satu begini untungnya berapa? Kalau yang barang itu adik-adik ya untungnya itu 500 rupiah. Oh, Terima kasih. Semoga usaha Ibu berkembang di masa yang akan datang. Oke, kita pulang ke kelas untuk membahas kegiatan ini. Guru kreatif yang satu ini sedang membelajarkan matematika dipadukan dengan IPA yang disebutnya dengan MIPAS untuk membentuk kecakapan hidup anak-anak di masa yang akan datang. Jumlah baris dari kiri ke kanan 10 pohon. 83 pohon tanaman dikali RP 2000 sama dengan 166.000. Hasil kotor bedengan sama dengan 166.000. Anak-anak juga diajarkan akhlak mulia mulai dari awal sehingga anak-anak bisa hidup di komunitas sosial dengan aman dan tentram bersama dengan masyarakat. Transformasi pembelajaran juga dilakukan di mata pelajaran olahraga. Guru tidak hanya berteori di kelas tetapi langsung ke lapangan untuk melakukan gerakan-gerakan langsung sesuai dengan panduan. Karena di daerah kami sangat sering terjadi gempa, maka guru yang kreatif ini membelajarkan mata pelajaran IPA dipadukan dengan IPS dengan mempraktikkan bagaimana cara menangani gempa dan dampak gempa bagi anak-anak, dan juga agar anak-anak tidak trauma manakala terjadi gempa di tempat mereka karena mereka sudah terbiasa dalam latihan. Nampak anak-anak sangat antusias dalam pelajaran ini. Jadi rekan-rekan kepala sekolah, mari kita bertransformasi, mari kita membuat pembelajaran-pembelajaran yang interaktif, mari kita membuat terobosan-terobosan yang bisa semakin meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, kita masih seperti kepompong, mari kita membuka diri dan kita seperti kupu-kupu yang bisa bebas bergerak dalam melaksanakan dan berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Seperti kurikulum merdeka yang merdeka dalam melakukan pembelajaran.